pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi saat ini saya bersama Ibu Haisatun dari TK ICI Kenanga ya, juga Kenangan, juga bersama Ibu Kepala Sekolah. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, luar biasa. Ibu alhamdulillah sehat ya, sudah fit ya selama kemarin sempat isolasi mandiri gitu ya. Iya, Pak. Baik Ibu, jadi tujuan saya melakukan pendampingan individu 3. Jadi yang pertama saya ingin melakukan observasi pembelajaran dengan Ibu Haisatun. Jadi karena kondisi masih daring ya, belum sempat tatap muka ya, sehingga mungkin kalau ada video pembelajaran nanti biar atau foto-foto juga boleh, sehingga nanti saya bisa mengobservasi tentang kegiatan pembelajaran itu. Kemudian yang kedua, saya ingin melakukan kegiatan itu mengetahui bagaimana pelaksanaan tentang disiplin positif yang Ibu terapkan kepada siswa. Kemudian juga saya ingin mengetahui tentang komunitas praktisi yang Ibu rintis itu. Dan yang terakhir nanti saya ingin mengetahui bagaimana tindak lanjut dari modul 2.1, yaitu tentang pemetaan karakter siswa. Baik Ibu bisa ini cerita ke saya selama sebulan ini proses apa yang sudah Ibu lakukan? Kalau yang saya lakukan bulan kemarin nih Pak, mungkin pertama saya banyak belajar untuk diri saya dulu sendiri Pak, karena saya pikirkan dengan media-media saya gunakan untuk pembelajaran kemarin, saya rasa masih ada yang kurang gitu. Jadi saya untuk ingin melengkapinya itu, saya berusaha belajar media-media lain Pak. Video, misalkan kayak seperti video pembuatan video gitu kan, karena saya belum paham sekali, belum penggunaannya belum baik gitulah Pak. Jadi saya mencoba belajar baik itu dari YouTube, dari teman, dengan kebetulan saya kemarin sama Bu Ruby belajar ke bulan bagaimana menggunakan video pembelajaran lewat KineMaster. Oh gitu. Terus Valmiro, pokoknya semua itu saya coba belajar lah Pak. Saya coba pelajari itu. Jadi itu akan mengembangkan ini ya, berbagai media pembelajaran yang memang supaya anak-anak tuh nggak bosan gitu Pak. Jadi dengan itu aja. Jadi saya kepinginnya itu yang. Jadi saya belajar dulu, nanti kalau saya paham sekali, saya ajak teman-teman juga buat begitu untuk diaplikasikan ke anak-anak. baik. Itu media pembelajaran banyakkan online seperti itu Bu ya. Iya. Kalau media pembelajaran yang ini ada di sekolah bagaimana selama ini kondisi? Karena kan kita belum pernah tatap muka ya Pak ya. Kalau masalah kurikulumnya itu yang diterapkan ya tetap kurikulum yang sudah ada di sekolah, cuma dimodifikasi sesuai kebutuhan anak selama ini, maksudnya selama pembelajaran daring ini. Jadi kita mensiasati itu, kalau TK kan banyak prakteknya Pak ya. Jadi kita mensiasati itu mencoba menggunakan apa yang ada di rumah anak untuk alat-alatnya APE-nya. Oke, Ibu Kepala Sekolah, ini banyak bicarakan tentang media belajar dari CGV ini. Gimana support Ibu untuk ini dalam tanda kutip menyediakan media belajar yang diperlukan oleh CGV ini? Oh gitu ya. Iya. Kalau media belajar selama ini mulai ikut CGV ini, kita masih belum terlalu karena tidak ketemu kan. Hanya kita antar ke rumah, ya kan Bu, ke rumah apa yang anak perlukan itu kita antar. Terus ada juga bantuan dari, maksudnya kepala sekolah ada inisiatif untuk bantu orang tua bagi pulsa gitu juga salah satu supaya memperlancar itu. Kita bagi memang Pak waktu itu. Baik, sekian luar biasa Ibu yang dilakukan oleh Ibu. Kita berkolaborasi lah dengan rekan untuk mempelajari media pembelajaran yang paling sesuai untuk siswa-siswa. Baik Ibu, kemudian gimana perasaan Ibu menjadi calon guru penggerak? Ya, terus terang sih Pak, kadang itu saya ngerasa kayak lelah gitu Pak ya. Capek kan karena itu tugas di LMS terus sedangkan tugas di sekolah juga terus kan, nggak mungkin kita meninggalkan tugas di sekolah
sekolah ngerjain fokus ke itu kan nggak mungkin. Iya. Saya tuh maunya semua berjalan dengan Berjalan baik gitu kan. ya. Memang kadang ya itu perasaan itu, cuma kan yang bikin saya semangat itu karena saya kepingin ada perubahan. Iya. Terus saya kepingin belajar lagi gitu. Iya. Jadi kayaknya oh ya harus semangat ini, harus semangat gitu kan, demi perubahan, demi Betul. anak-anak kayak gitu kan. Iya. Intinya saya kepingin belajar, kepingin maju gitu kan. Baik. Kepingin lebih baik lagi. Ya tadi banyak kegiatan ini itu Iya. gitu, belum lagi kepala sekolah memberi tugas ini Iya. itu yang harus ibu lakukan secara profesional. Iya. Terus bagaimana cara membagi waktu sehingga tugas-tugas sebagai CGP, tugas sekolah, tugas di rumah bisa berjalan. Iya. Kalau saya sih usaha begini Pak, kalau saya di sekolah saya berusaha mengerjakan apa yang tugas saya yang ada di sekolah. Iya. Jadi misalkan ada tugas, kebetulan kepala sekolah saya karena dukungannya penuh, jadi mungkin ada tugas-tugas yang harus saya kerjakan, tapi karena kepala sekolah tahu saya lagi sibuk gitu, jadi dilimpahkan ke teman lain gitu, minta tolong dibantuin gitu kan. Terus itu selain itu juga saya harus ya itu pokoknya menempatkan pekerjaan yang harus saya kerjakan dulu yang mana. Iya. Kalau pas di sekolah saya coba kerjakan dulu kerjaan sekolah, misalnya ngajarin anak-anak dulu, Iya. lalu mengerjakan tugas-tugas yang mungkin ada administrasi gitu. Nanti kalau sudah sampai di rumah saya fokus lagi mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS itu gitu Pak. Kecuali kalau tugasnya gini, di LMS kita harus praktek mengajar atau Iya. praktek buat video dengan teman. Berarti kan harus saya lakukan di sekolah gitu. Iya. Tapi saya juga tetap melakukan itu tanpa mengganggu jam mengajar. Oke, bagus. Intinya manajemen waktu gitu Iya. ya. Ya walaupun kadang agak keteter-teter Keteteran juga juga, Pak, ya. karena kan Iya. kadang itu tugasnya bersamaan pas banyak gitu Pak ya. Iya. Oke. Jadi beberapa kegiatan tentu saja harus ada support. Kira-kira dukungan kepala sekolah terhadap kegiatan guru penggerak seperti apa kalau boleh tahu? Ya itu tadi salah Tadi satunya mendukung. dukungan kepala sekolah itu seperti memberikan saya waktu kan, Waktu, memberikan ya. saya waktu, terus itu apa yang mungkin membantunya, apa yang bisa teman tugas saya yang teman saya bisa lakukan masih dilimpahkan ke teman untuk membantu Oke. menyelesaikan gitu Baik. kan. Baru teman-teman juga begitu Pak Iya. dukungannya. Jadi ya intinya Iya. waktu itu dan pengertian kepala sekolah dan teman-teman. Untuk ibu kepala sekolah, ibu merasakan ada dampak positif dengan adanya CGP ini, menurut ibu bagaimana coba? Ingin dengar. Kalau menurut saya sangat sih ya Pak, sangat kita mulai ada perkembangan di berbagai tempat lah ya, pembelajarannya, baru info-info tentang anak ya, untuk harusnya seperti ini, kita buat ini yuk. Misalnya misalnya dia bikin video pembelajaran, saya sangat itu, Ya. saya sangat menerima sekali, soalnya kan biar kita tidak ketinggalan. Baik. Dan yang saya sih namanya di TK Pak yang punya dana, jadi kita berusaha untuk manajemen lah keuangan yang ada, karena itu Iya. banyak sedikitnya pasti ada bantuan untuk ke situ kan. Iya. Jadi saya sudah bilang sama Bu Tutun, tetap mengatur yang terbaik ya kayak apa, Betul. tetap Iya. dijalankan, tetapi ya kita melihat dulu, nggak usah terlalu memaksa kalau misalnya perlu yang terlalu. Tapi sudah banyak Pak, kami guru-guru udah merasa Ada dampaknya. adalah sudah dampak-dampak dari kesiapannya dia. Baik. Oke. Luar biasa. Terus berjuang lah ibu. Iya, Pak. Oke. Semangat biasanya. Semangat. Semangat. Kemarin ibu sudah melakukan Lokakarya 3 ya. Iya. Waktu itu hadir ibu ya. Ada. Hadir. Itu sudah membahas ya tentang visi misi sekolah, kemudian juga program sekolah. Iya. Sempat mempresentasikan ibu visi misi sekolah ibu kemarin. Kalau masalah presentasikan ke secara langsung gini enggak Pak, cuma mungkin saya kan sudah diskusi dengan kepala sekolah ya. dan mungkin ke praktek langsungnya Oke. kali Pak. Oke. Jadi enggak menganukan apa namanya, mempresentasikan langsung ke teman-teman. Sosialisasi tapi sudah lah ya Tapi rekan-rekan. intinya langsung dilakukan gitu Iya Pak. gitu ya. Pasti ada Pak, sebelum dia sampaikan ke kami. Iya. Iya. Jadi Jadi- visi misi sekolah yang kemarin dibuat pada saat Lokakarya tetap atau ada perubahan itu kemarin?
Iya, waktu itu karena ikut. Saya juga ikut. karena sudah didiskusikan dengan Hmm. anak sekolah kan, Hmm. jadi visi misinya itu kan kemarin, jadi udah dilaksanakan sebagian yang berkaitan dengan sekolah atau lingkungan, Oke. sudah kita laksanakan Pak. Cuma Iya. kalau yang berkaitan dengan murid langsung, Hmm. ada juga sih yang barusan kita kerjakan ini minggu-minggu ini Bu ya, ada 2 mingguan ini, Hmm. kayak menggali potensi kreativitas anak, kemampuan anak, minat anak itu, karena kebetulan juga momennya pas ada ulang tahun PPU kan Pak, jadi Iya. mau ada lomba anak-anak, jadi itu salah satu kegiatan kita untuk menggali potensi yang dimiliki itu, anak. gitu ya. Iya, jadi melatih anak-anak nari, Menarik, betul. menggambar ya. Oke. Teman-teman kan yang punya keahlian, jadi potensinya teman-teman juga tergali kan Pak, jadi Betul. diekspor. Betul. Ada Bu Penit yang kemampuan melukis bisa kan, Iya. jadi melatih anak-anak, terus teman-teman yang lain Baik. mungkin menari gitu. Iya. Intinya visi misi itu kan sudah dimusyawarahkan Iya. dengan Ya, warga sudah sekolah, kemudian dijalankan. juga teman-teman sudah tersosialisasi dan sudah memahami Sudah itu ya. menjalankan intinya Pak. Baik. Iya, dilaksanakan. Oke, bagus Ibu. Kemudian tentang ini praktek baik atau positif disiplin itu, gimana keterlaksanaan kegiatan praktek disiplin positif di sini? Contohnya misal pada saat memulai pembelajaran itu kan membuat kesepakatan kelas seperti itu. Ada hal-hal baru tentang penerapan disiplin positif di sini. Apa yang bisa? Kalau disiplin positif kan Pak, yang kalau untuk anak TK mungkin kelihatannya kita terapkannya itu maksudnya dari hal-hal yang sangat kecil dan Betul. sederhana gitu Oke. Pak, tapi kan dia bisa merubah, kita harapannya itu anak-anak bisa merubah itu menjadi suatu kebiasaan ya kan Pak. Betul. Nah, jadi seperti misalkan gini, kalau dari awal saya ingin menyampaikan ke anak-anak itu sebelum pelajaran dimulai, awal pembukaan karena kita daring Pak ya, Iya. jadi saya mencoba menerapkan anak-anak untuk saling berkomunikasi dengan teman dulu. Oke. Say hello dulu dengan Betul, teman, betul. jadi saling mengenal, oh ini nama saya ini, halo, kayak gitu pokoknya. Iya. Saling komunikasi dulu di awal itu, Komunikasi ya. Oke. pembukaan. Iya. Saya coba terapkan itu terus supaya kan, karena mereka nggak pernah ketemu secara Ketemu. langsung Pak, Betul, jadi saya iya. harapannya dengan itu anak-anak bisa saling mengenal temannya Iya. gitu, salah Baik. satu dengan yang lain. Oke, bagus Ibu. Jadi mereka tidak pernah bertemu, tapi tetap Kenal. Maya harus mulai kenal Ya, dan saling tetap menyapa kenal. seperti itu ya. Oke, dan itu perlu ini kerja keras Ibu Insan, Iya. terutama itu dengan Zoom dan seterusnya itu Iya, bukan masalah betul. mudah bagi anak TK ini. Iya Pak. Dan tentang ini praktek komunitas praktisi ini, ya gimana rintisan yang sudah dibuat itu gimana? Nah itu Mm-mm. kalau komunitas Iya, praktisi sebenarnya saya baru mengetahui Iya, itu Pak, betul, ceritanya iya, tidak kalau apa-apa. itu namanya komunitas praktisi, tapi Iya. sebenarnya kegiatan itu sudah ada di Iya, sekolah betul. kita, Iya, sudah memang seperti dilaksanakan. itu, iya. Cuma karena Iya. kita nggak tahu kalau itu Komunitas namanya praktis. komunitas praktisi gitu. Iya, Jadi mungkin sudah banyak yang program-program sudah kita kerjakan bersama-sama, Iya, dilakukan gitu. bersama itu kan Pak, Iya. termasuk di dalamnya itu kan. iya, Nah sebenarnya sudah kita lakukan, cuma ya untuk pengorganisasiannya langsung itu oke, yang itu belum gitu Pak. Betul. Jadi belum tertulis gitu. Betul. Nah, iya. Jadi pandemi ya komunitas sebenarnya praktisi, mohon saran sih Pak, iya, apa seharusnya yang harus saya lakukan untuk membentuk itu. baik. Jadi komunitas praktisi kan sebenarnya bagaimana rekan-rekan di sini atau sekolah ini bisa membuat semacam ini ide gagasan yang bisa dilakukan bersama, intinya seperti itu. Iya, Pak, ya. Saya tahu sudah berlangsung sebenarnya, cuma bentuknya seperti Iya. apa kan belum ter. Iya itu. Jadi Organisasi buktinya jelas. ada, Heeh. kegiatannya ada, tapi namanya belum ada kan Nah gitu. itu Pak ya, Ya, betul. contoh misal membentuk pojok baca online, berarti Ibu nanti harus membangun pojok baca online atau perpustakaan online yang nanti dikelola bersama rekan-rekan di sini. Seperti itu salah Kami satu sudah punya bentuknya. program Iya, sebenarnya. mungkin itu Iya. segera direalisasikan. Ada kendala kira-kira dalam menyusun ini komunitas Nah, praktisi? Iya, kemarin kan kami ada 3 C ya Bu ya. Pertama masalah pembuatan teman itu Pak ya. Ah, iya, itu. Terus itu yang kedua masalah pembuatan perpustakaan, ruang betul, bacaan. iya. Terus itu
apa tuh tempat taman lalu lintas di belakang. Oke. Karena memang Iya. ada, cuma kami perlu perbaikan kan Pak. Baik. Nah kendala itu ya tetap mentok sama biaya Pak. Jadi Oke. terlaksananya kayak perpustakaan Iya. sudah ada biaya sedikit banyak istilahnya sudah kami lakukan. Cuma Iya. untuk penyelesaiannya ini belum, mungkin baru bisa dibilang hampir 40 atau 50% biaya pengerjaannya. Cuma ya kendalanya biaya lagi Pak, jadi Baik, belum oke. dapat diselesaikan secara maksimal. Oke, ya mungkin karena faktor biaya memang nafasnya suatu Iya. kegiatan, jadi ya kalau nafasnya istilahnya pelan-pelan ya, Iya. ya mungkin harus banyak inovasi. Kecuali Tapi ya, kayak taman ini kan Pak, Iya. istilahnya Mungkin. kan memang perlu biaya banyak, tapi Betul. kan karena kalau kayak taman itu kan mungkin bunga kita bisa cari Betul. gitu kan, terus Iya. rata-rata yang ini kita gunakan Nah. bahan-bahan bekas, jadi Iya. kita kalau setiap menggunakan minuman begini Iya. Pak, kita simpan di Baik. botolnya untuk digunakan di sana gitu, mensiasatinya Iya. Ya saya pikir bagaimana teman-teman di sini bisa kerjasama, bisa saling menghargai dan membuat suatu ide gagasan bersama yang bisa dilakukan dalam satu komunitas bersama seperti itu untuk mewujudkan ini sekolah maksudnya ini. itu ya Pak. Iya. Sebenarnya kita sudah laksanakan semua. Iya. sudah lama. Jadi Pak, Iya. ini mohon sarannya, jadi itu semua harus sebaiknya bagaimana kok menurut Bapak? Kami bikin organisasi itu dibentuk gitu kan Pak? Ya, Atau harus baiknya gini bagaimana? aja, misal ibu mau membuat kegiatan apa taman misal gitu ya, Oh, ya sudah mungkin itu tetap dibuatkan SK-nya lah Bu, SK berarti pelaksanaan pembuatan atau taman seperti itu. Dengan adanya SK kan berarti tupoksi masing-masing jelas itu deh Bu. Juga perlu ada bagian penggalian dana gitu. Siapa tahu nanti dia ternyata punya kenalan di sana, jadi bisa mendatangkan misalnya seperti itu. Ya ada administrasi Kita sudah legalitasnya. berjalan, kita aja buat Iya. WC itu bukan Seperti itu. itu Berarti hampir harus 30-an ada- juta itu tapi jadi maksudnya deh. ada semacam Struktur ya kayak Pak. Ya seperti itu kayak boleh. proposal tapi yang terstruktur Ya, gitu terstruktur Pak ya. jadi seperti itu. Gitu ya dicatat. Jadi setiap misalkan setiap bangunan lain-lain sendiri-sendiri gitu kan. Ya, Ada perubahan bisa. lah ya. Didokumentasikan Iya, lah betul, ya betul. juga ya. Ya intinya komunitas praktisi adalah ide gagasan di sekolah ini dibicarakan, terus dilaksanakan, hasilnya seperti apa, seperti itu, dievaluasi seperti itu. Oh, Nah, kebaikan tadi nanti ibu bisa sampaikan di KKG misal. Ternyata saya telah membangun program pembuatan taman, caranya seperti ini. Siapa tahu komunitas lain bisa gitu ya. mengikuti kan seperti itu Bu. Ini kan praktek baik yang disampaikan ke komunitas lain sehingga nanti akan berbagi kebaikan seperti itu Bu. Mungkin lebih bagus kalau dari program berarti kita tersebut tinggal buat apa pembuatan- yang sudah kita pembuatan videonya gitu kali Pak ya, Ya, bisa ditayangkan boleh. atau dimasukkan di YouTube Iya, gitu ya, boleh. supaya jadi pemicu orang Iya. lain untuk bisa mengikuti gitu Pak. Ya, kalau bisa juga ini komunitas praktisi yang bersifat tahunan dan kontinu gitu seperti itu. Contoh misal yaitu membangun perpustakaan online itu kan akan dipakai terus gitu lah Bu. Seperti itu. Nah itu ada organisasinya. KS juga itu kan Ya Pak. seperti itu, UKS juga bisa seperti itu. Intinya program ini dilaksanakan seluruh komunitas di sini gitu loh. Iya. Komponen di sini bekerja saling membangun gitu seperti itu. Kalau kita sih memang Iya. apa dilakukan secara Komunitas bersama. praktisi gitu. Ya memang banyak istilah sebenarnya sudah dilakukan sih Bu. Iya, Cuma iya. istilahnya sekarang kita ada tinggal bikin administrasinya. Iya. ada komunitas praktisi, ada itu disiplin positif. Sebenarnya kan Iya, sudah sudah cuma dilaksanakan. istilah-istilah baru sebenarnya sudah kita laksanakan. Iya, iya. Iya. Mungkin namanya Iya. aja gitu Pak. Baik. Kemudian tentang modul 2.1 Ibu, yaitu tentang pemetaan karakter siswa. Gimana? Ibu sudah ini sudah ada modul, bisa menceritakan ya Mbak? Saya kan walaupun pembelajaran lewat daring, Iya, istilahnya sedikit banyak pasti kita sudah mengenal murid atau betul. setahun ya Pak Iya, ya. iya. Jadi saya memetakan anak itu kemarin itu mencoba, pertama kan saya buat mereka sesuai kemampuan Iya, Pak ya. oke, baik. Kemampuan. Pertama mungkin dari kalau yang dari segi membacanya gitu Pak ya. Itu kan dari segi membacanya, jadi misalkan saya kelompokkan ini yang sudah lancar dan ini yang masih sedang Betul. sudah lagi belajar 4 huruf
dua huruf gitu Betul. kan. Nah terus ada yang memang baru mengenal huruf dari Betul. A. Iya, Jadi iya. saya kelompokkan. Iya. Jadi setelah saya kelompok-kelompokkan itu saya coba bikin kelompok pertemuan virtualnya itu Oke. kan Pak. Jadi yang belum itu saya bimbing satu-satu Iya, gitu oke. kan. Kalau Baik. yang sudah lancar Iya, gitu iya. saya kelompokkan sendiri. Tapi bukan dalam artian bukan mengelompokkan karena oh ini anak ini bodoh atau kurang ini, Iya, bukan. iya, Saya betul, cuma iya. takut supaya anak itu tidak minder. Kalau Iya. kalau yang mampu sekali sampai yang di bawah kan, Oke. kalau saya gabungkan dia nanti Betul. punya pikiran minder kan Pak. Betul, Apalagi iya. ada orang tua kan, ada orang Iya. tua kadang ini paham nggak gitu sebelah itu, nah itu nggak pintar ini gini kayak gitu kan. Jadi anaknya Iya. nanti ininya dia kayak down gitu kan Pak. Betul. Oke. Jadi saya kelompokkan salah satunya. Oke, bagus Ibu. Jadi Ibu sudah memahami siswa dan kebutuhan siswa. Ya, kita sebagai guru memang harus jeli. Jadi siswa yang punya karakter beraneka macam tadi, tidak mungkin kita melayani satu capai, tapi kita harus bisa merancang bagaimana proses pembelajaran bisa mengakomodir kebutuhan yang bermacam-macam tadi. Tentu saja kompetensi kita menyusun RPP itu yang betul-betul tidak bisa semau guru, tapi harus memperhatikan mau siswa seperti apa, kan seperti itu. Perasaan Ibu gimana setelah mengetahui pemetaan karakter siswa ini? Ya lebih saya sih rasanya lebih nyaman, lebih mudah gitu Pak. Iya. Dalam memberikan setelah dipetakan kan ini anak yang Iya. ini kemampuannya ini, Iya. misalkan kan anak-anak kan kita lihat bakat minatnya juga. Ada Betul. anak yang mungkin kalau mau belajar itu maunya nyanyi dulu, Iya. baru kayak gitu kan Pak. Gitu ya. Jadi kalau kita sudah mengetahui bakat minatnya anak-anak, kemampuan anak bagaimana, jadi cara kita mencetaknya lebih mudah, lebih enak gitu Pak. Ya, luar biasa Ibu sudah memahami pembelajaran berdiferensiasi gitu kan, sudah memahami, saya pikir itu harus diterapkan. Ya, bagus kalau Ibu sudah bisa memetakan hingga bisa mengelompokkan apakah ini anak senang audio atau visual atau anda dia sudah bisa menentukan ya penanganan lebih tepat. Masuk ke anak yang mana. Oke, baik Ibu, jadi kita sudah di akhir pendampingan ini. Setelah kita melakukan hampir 4 bulan kita menjalankan pendampingan individu, gimana perasaan Ibu dengan kegiatan pendampingan individu yang kita lakukan selama ini? Sangat respon baik sih Pak. Dengan adanya pendampingan ini kan otomatis apa yang mungkin sudah terjadi cuma maksudnya kurang terekspor karena dengan adanya pendampingan ini kan otomatis adalah seperti pancingan gitu Pak ya. Apa yang kita ingin lakukan mungkin oh iya jadi ada inspirasi lain gitu Pak dari dari bertemu seperti ini kan, apa yang ingin saya lakukan yang belum saya lakukan, jadi ada karena adanya timbal balik ini kan komunikasi begini kan jadi keluar gitu ya Pak. Apa yang perlu diperbaiki kira-kira untuk pendampingan ke depan? Ya sebelumnya mohon maaf Pak Iya, ya. nggak apa-apa, sampaikan. Mungkin ini hanya masukan dari saya. Iya, baik. Mungkin yang perlu diperbaiki komunikasinya lagi kali Pak ya. Kurang lancar ya, Jadi kurang antara intensif. CGP ini dengan pendamping mungkin Iya. ada lebih komunikasi yang lebih Lebih sering sering lagi lagi. gitu Pak ya. Jadi maksudnya dapat bisa pendamping kita jadi kayak lebih nggak sungkan gitu Baik, Pak iya. untuk membicarakan oh ini keluhan Iya. keluhan kita kendala kita. Baik, baik, terima Mohon kasih. waktunya itu Iya. aja kali Pak. Luar biasa Ibu, jadi banyak manfaat Ibu dengan diskusi kita, terutama kebaikan-kebaikan di TK ini itu kita rasakan. Nah, tentang keinginan kita untuk bisa lebih ini ya, lebih erat lagi hubungan pendampingan ini. Ya, jadi rencananya mulai setelah Lokakarya 4 mungkin saya pun akan melakukan kegiatan Zoom kita berlima gitu, seperti itu. Kenapa? Karena memang kalau saya datang ke sini ya memang sebulan sekali saya datang ke sini dan kita baru bisa komunikasi. Tapi pada intinya saya membuka pintu WA komunikasi panjang lebar. Kalau Ibu ada permasalahan yang perlu dibahas silakan hubungi, tetap kita komunikasikan. Jadi sejauh CGP mungkin
tidak memberikan apa, menanya ke saya, ya mohon maaf saya mungkin agak pasif. Tapi kalau mintanya saya lebih aktif, ya insya Allah mulai Karena kan teman-teman bulan itu depan. kalau biasanya teman itu kan suka gitu lah Iya. Pak, sebenarnya makanya Ini mau izin dulu ya. sudah ada Iya. kayak gini kan, Iya, kenapa sih nggak tanya aja gitu kan, Iya. kadang kan aduh iya. bener nggak ya gitu, nah Bu, jadi Ya, kayak saya suka. pikir Boleh tadi. bukan saja. Itu dengan masukan seperti ini luar biasa, Bu. Nah, Itu mungkin harus dia masih diperbaiki. lebih anu Pak, nggak Iya. apa-apa ya Pak Iya, namanya. nggak apa-apa. Dia ingin lebih mengerti, maksudnya yang dikasih. Iya. di- Baik. Tapi nanti saya buka lain untuk Zoom meeting kita berlima sebelum saya datang ke sini lah. Iya, terima kasih Pak. Mungkin kalau mau tiap minggu, hari Minggu kita luangkan 1 jam untuk kita berkomunikasi lebih intens juga bagus saja. Iya. Mungkin gitu Bu ya. Kan, Oke. kan kita jadi bisa, Bapak juga bisa Betul. menggali apa sih kesulitan kita Iya, gitu gitu, kan, baik. atau Iya. kita memang ya sebenarnya memang sangat perlu Pak. Oh, gitu, Terus iya. saya kan bimbingan Baik. bimbingan Bapak gitu kan. Didampingi Baik. terus Ya, gitu loh sudah, Pak. Bapak Baik. punya waktu Pak ya. Iya, bisa lah Bu. Baik, jadi luar biasa itu pembicaraan kita, diskusi kita. Jadi saya pun selalu mendorong lah TGP ini untuk tetap semangat Ibu, Bapak, Ibu ya. Jadi kenapa harus semangat? Karena ini program nasional demi kebaikan transformasi pendidikan kita. Nah, memang saya akui banyak sekali tugas yang dikerjakan, banyak sekali yang harus diselesaikan. Tapi pada intinya tetap ikhlaslah kita jalan ke depan ini. Apa-apa kalau ikhlas. Insyaallah bagus ya, jelas Ibu. Kemudian juga praktek visi misi di sekolah ini yang sudah dicanangkan, ya mari kita ke dalam bentuk nyata lah. Seperti itu, jangan sampai visi misi hanya pajangan yang menghiasi dinding saja, tapi kita harus kerja, kita harus selalu melihat visi misi kita apa di sini saja, dan itu diperbaiki untuk perbaikan ke depannya. Baik, terima kasih pembicaraan kita Ibu, luar biasa. Terima kasih Mohon Ibu. maaf juga. Sama-sama Ibu, masukan Ibu luar biasa. Itu untuk perbaikan. Kalau Ibu tidak mengungkapkan kan saya tidak tahu kan gitu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf capek Ibu.